diakibatkan oleh kehadiran Pak Jokowi. Kalau tidak ada Pak Jokowi dan Pak Gibran, atau Mas Gibran, sebenarnya kemenangannya tidak akan semutlak itu barangkali. Yang menarik ini, Kang, Pak Prabowo ini kan dia nyalon presiden udah berapa kali? Betul. 20 tahun dia memperjuangkan untuk jadi presiden. Betul. Sayangnya, tujuan dia hanya sekedar jadi presiden. Jadi tujuan dia hanya sekedar jadi presiden. Gitu udah jadi presiden, ya dia itu sebenarnya tidak memimpin dengan baik. Dia tidak punya hasrat untuk betul-betul memajukan Indonesia. Halo warga, apa kabar? Sehat-sehat ya? Seperti biasa kita akan membahas isu yang paling hangat dibicarakan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, comment, and share. Tanggal 20 Juli adalah tanggal di mana publik digegerkan dengan fenomena yang tak pernah ada dari era Soeharto sampai era Jokowi. Tetapi di era Prabowo, fenomena itu terjadi, di mana biasanya wakil presiden itu selalu duduk berdampingan. Pada kabinet paripurna terlihat Gibran Raka Buming Raka duduk bersama jajaran para menteri perekonomian. Pertanyaannya, siapa yang mengatur protokoler tersebut? Dari era Soekarno sampai era Jokowi, presiden dan wapres seharusnya duduk bersebelahan sesuai Undang-Undang Nomor 9 2010. Tetapi pada sidang paripurna kemarin, terlihat Gibran duduk terpisah dan termenung. Munculnya video tersebut ke ranah publik menimbulkan spekulasi tinggi di masyarakat. Apakah ini pertanda habis manis sepah dibuang? Tidak ada yang tahu. Yang pasti tata letak kursi wapres pada saat itu benar-benar menyalahi aturan. Banyak kecaman yang keras dari masyarakat. Beberapa dari mereka ada yang mengatakan bahwasanya Prabowo tanpa Jokowi tidak mungkin bisa naik menduduki kursi presiden. Ratusan yang berspekulasi bahwa pernyataan tentang Prabowo tidak bisa naik tanpa Jokowi itu benar-benar fakta, karena tokoh-tokoh ternama pun memberi pernyataan sedemikian rupa jauh dari sebelum adanya berita tersebut. Kalau tidak ada Pak Jokowi dan Pak Gibran, atau Mas Gibran, sebenarnya kemenangannya tidak akan semutlak itu barangkali. Spekulasi masyarakat makin hari makin meluas, sehingga membuat pihak istana buka suara melalui Mensesnek. Pihak istana menjelaskan bahwasannya tata kursi wapres diatur hanya disesuaikan dengan kebutuhan teknis saja. Pertanyaannya, sejak kapan wapres dipisahkan duduknya dengan presiden? Ingin abang jujur lah, bener nggak Pak Prabowo tuh 8 kali minta ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Gibran? Nggak benar. Nggak benar. Yang benar 5 kali. Oh 5 kali. Iya. Jadi 5 kali memang Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi. Iya. Apakah Anda tidak ingat berkat siapa Anda bisa naik dan menjadi nomor 1 di Indonesia? Kita tarik urul ke belakang. Sebanyak 5 kali Prabowo meminta Gibran dan memohon kepada Jokowi. Spekulasi ini juga seolah-olah menjadi fakta yang benar-benar nyata, di mana pada tahun 2024 Prabowo sendiri mengaku bahwasannya tanpa Jokowi tidak akan menang. Namun setelah menang, anak sulung dari Jokowi yang dijadikan wapres diperlakukan seperti itu. Seperti air susu dibalas dengan air tuba. Setelah memenangkan Pilpres 2024, Prabowo seakan-akan membuang siapa saja yang dianggapnya tidak berguna lagi. Janjinya, ia tidak mau melihat lagi Indonesia berjalan ke arah yang salah. Ia merasa Indonesia salah arah sejak 90 tahun yang lalu. Kenapa saya ingin jadi presiden? Saya ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90-an Indonesia menuju arah yang salah. Maka dari itu, ia bertekad untuk menjadi presiden, untuk memperbaiki keadaan Indonesia. 2 tahun berjalan lamanya, keadaan Indonesia malah semakin hancur dibandingkan era pemimpin-pemimpin sebelumnya. Keadaan ini juga menimbulkan kritik tajam dari beberapa mahasiswa. Salah satunya Tio Ardianto. Kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun, itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Pernyataan Tio Ardianto benar-benar mewakili suara rakyat, di mana rakyat sudah capek dengan keadaan negara ini. Sekarang, kita bandingkan program apa saja yang ditentukan dari era Presiden SBY sampai era Presiden Prabowo. Tiga-tiganya memang memiliki kekurangan, di mana program SBY yaitu Hambalang menjadi proyek yang mangkrak. Lalu ada proyek mangkrak Jokowi, ia membangun beberapa bandara yang akhirnya mangkrak karena tidak ada penumpang. Terakhir, ada program Prabowo yang tidak bisa kita katakan makrak,
tetapi terus meraup dan menguras dana APBN. Masyarakat digonjang-ganjing dengan program MBG ini. Ada yang mengatakan bahwa program ini bagus, ada juga yang mengatakan program ini membuat dana APBN hangus. Program ini selalu menjadi perbincangan masyarakat dari mulai awal Pilpres 2024 sampai sekarang. Perbincangan ini membuat Basuki Cahayapurnama atau Ahok angkat bicara. Nah kalau saya jadi presiden, gue langsung bubarin itu BGN itu. Badan Gizi Nasional untuk apa? Kita langsung gunakan saja sistem voucher digital gitu. Kayak minyak BBM. Kenapa nggak mau lakukan penghematan? Saya pribadi setuju dengan pernyataan Ahok bahwasanya BGN lebih baik dihilangkan karena faktanya memang membuang-buang waktu dan dana APBN. Kalaupun memang tetap mau menjalankan program tersebut, sistemnya diganti dan lebih diperketat agar program yang ada tidak dijadikan celah korupsi oleh tikus-tikus kantor. Oke warga, bagaimana pendapat kalian tentang tata kursi Wapres? Komen pendapatmu di bawah ya. Oke, segitu aja cerita hari ini. Nantikan cerita lainnya dari narator channel Dapur Ngeh. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.